Waalaikumsalam warahmatullahi Buya mohon penjelasan tentang jual beli. Saya belum paham dalam satu barang kan hukumnya haram dengan dua harga. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wasallam. Kemudian masalah menjual dengan dua harga tidak seperti yang sering dipahami oleh sebagian ustaz. Dipikir menjual dengan harga itu begini, ibu saya jual mobil saya 50 juta kontan, 60 juta kredit. Kemudian ibu berkata, Buya saya ambil yang kontan saja 50 juta. Maka ini bukan jual beli yang dilarang, sebab memang saya menawarkan dengan dua harga, tapi keputusan terakhir dengan satu harga. Ini ada orang sering salah sehingga ada orang nawarkan dengan dua harga, dimarahi sama ustadz itu. Jangan nawarin begitu, nggak boleh itu. Lah orang nawarkan biarpun 100 harga pun boleh. Kalau kredit setahun 60 juta, kredit 2 tahun 65, kredit 3 tahun 70, kredit ini pilih mana? Itu sah. Karena itu belum transaksi. Ya namanya orang salah paham kan bisa saja. Dan ini ada di Cirebon seperti itu, katanya apa? Nggak boleh seperti itu. Kalau kita mau jual beli itu tidak boleh menawarkan dengan dua harga. Itu yang tidak boleh. Jual beli dengan dua harga nggak boleh itu. Haram, nggak sah. Mana ada jual beli kalau saya ngomong, ibu ini mobil kontan 50 juta, kredit 5 tahun 65, kredit 10 tahun 70, tambah lagi. Ini belum jual beli, nawarkan tinggal pilih mana ibu. Baru ibu ngambil, saya pengen kredit 10 tahun Buya dengan 70 juta. Oke, transaksinya ini satu harga. Yang dimaksud dua harga yang tidak diperkenankan itu begini, ibu saya jual mobil ini kontan 50 juta, kalau kredit 5 tahun 60 juta. Ibu mengatakan oke, setuju Buya, bubar kita. Nah ini dua harga. Di saat saya nagih ke ibu berapa? Ibunya pengen bayar yang murah kan, saya pengen yang mahal. Makanya karena menjadi sebab perselisihan harga, maka tidak diperkenankan yang demikian. Tapi kalau saya mau ngambil pesan, Buya saya ambil kontannya 50 juta, saya bilang oke, maka ya satu. Ini adalah termasuk fikih salah faham ini. Banyak ini kampung-kampung ada, nggak boleh. Kata siapa? Kata Kiai. Oh iya ya mungkin lagi bobok waktu itu, lagi ngantuk. Tidak, jadi yang dimaksud dua harga adalah kita menawarkan dua harga dan pembeli pun mengiyakan dengan dua harga, berpisah tanpa memilih salah satunya, maka transaksi semacam ini menjadi sebab perselisihan. Sehingga semua transaksi yang menjadi sebab perselisihan tidak diperkenankan. Harus ada kejelasan. Itu adalah menjual dengan dua harga. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjadikan kita semakin kenal Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa hidupkan masjid-masjid kita dengan iktikaf di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Dan jangan menunggu hari ganjil saja. Kami ulang-ulang, hilangkan budaya menghidupkan hari ganjil saja. Sebab budayanya orang-orang soleh, ulama bukan seperti itu. Mereka menghidupkan semua malam-malam 10 akhir bulan Ramadan, hanya beliau menekankan di hari ganjil. Rupanya kita yang faham hanya penekanannya di hari ganjil, hari yang lainnya tidak dihidupkan. Ini kan problem. Dan mohon dicermati, setiap masjid yang biasa gaya tanggal 21 saja ini adalah malam Lailatul Qadaran, itu dijamin jamaahnya diajak esok hari ke masjid lagi sudah nggak mau. Kalau ditanya sudah ke masjid, yuk kita cari Lailatul Qadar, sudah saya kemarin Lailatul Qadar. Adapun yang terjadi tempat-tempat seperti Hadramaut, misalnya ada malam khatam malam 21, khatam tanggal 23, khatam Quran, itu bukan berarti di hari sebelumnya nggak ada itikaf, nggak ada. Hanya difokuskan di hari itu untuk khatamul Quran agar orang dari tempat lain kumpul di situ. Tapi selain hari itu di tempat lain mereka juga ibadah. Jangan salah paham ya. Makanya ada sebuah masjid karena biasa tanggal 27-an misalnya, atau 25-an itu, coba diramekan, waduh susahnya setengah mati. Karena sudah terbiasa dengan Lailatul Qadarnya tanggal 25. Jadi bikin Lailatul Qadar, sudah memastikan dia lebih tahu dari Rasulullah. Dan jangan suka mencari-cari istilah Lailatul Qadar, tidak usah jadi tanda-tanda. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, selagi disembunyikan, anggap itu sembunyi. Coba kalau sudah ada yang ngomong, sepertinya Lailatul Qadar itu tanggal 25. Oh iya, ada tanda, waduh sudah kelewat. Sudah kelewat. Besok diajak, yuk itikafan. Oh sudah kelewat, ngapain?
Disembunyikan, dan Nabi sendiri mengatakan disembunyikan nih. Gak usah sok tahu tentang Lailatul Qadar. Mimpi lihat terang matahari, lampu senter tuh. Sudah ada usah hayal, Kita kata Imam Haddad, hidupkan malam-malam Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Yang Nabi SAW menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Nggak dipilah itu hari ganjil atau hari genep, menghidupkan 10 akhir Ramadan. Maka itu akan beruntung nanti. Karena ada tidak pasti kalau itu di hari ganjil, bisa jadi hari genep. Ayo kita hidupkan nanti malam tanggal 26. Jangan hanya milih tanggal 25. Cuman kayaknya masih ada yang punya pemahaman seperti itu. Coba kalau di masjid-masjid At-Taqwa, kalau setelah tanggal ganjil, waduh sampai kemana-mana. Kalau selain ganjil, alhamdulillah rame, masya Allah. Sudah rame, memang di sana tidak ada budaya tanggal 21, 23, gak ada. Tapi memang ada sebagian orang yang keyakinannya kalau sudah tanggal genap tidur mereka. Jadi menunggu hari raya. Ya semakin jarang nongkrongin Lailatul Qadar, ya kesempatannya untuk dapat juga berkurang. Kalau Lailatul Qadar ditunggu setiap malam, ya dapatlah, kata Imam Haddad. Sudahlah, yang penting untuk masalah Lailatul Qadar, jangan kau bingung mencari tanda-tanda. Yang penting kau beribadah di malam-malam bulan Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Jika nanti Lailatul Qadar datang, baik kamu tahu atau tidak tahu, maka ketahuilah apa yang kamu lakukan itu adalah lebih bagus daripada amal 1000 bulan. Selesai. Biarpun kita sadar tidak sadar, ngah atau tidak ngah. Makanya kira-kira kalau orang selama 10 hari bulan Ramadan menghidupkan dengan ibadah-ibadah, atau selama Ramadan semuanya, kalau datang Lailatul bulan Ramadan, dapat atau tidak? Ya dapat, karena dia menghidupkan, jaga terus. Syaratnya dapat tidak harus tahu, melihat mimpi dan sebagainya, enggak. Memang ada sebagian kekasih Allah yang dibukakan seperti Imam Nawawi melihat sesuatu. Ada. Untuk orang-orang khusus. Cuman sekarang kalau sudah Ramadan, ini koran itu macam-macam aja. Kemarin Lailatul Qadar di daerah Sulawesi. Kelihatan. Kemarin di daerah mana? Mohon maaf, ini bukan mengatakan Sulawesi tidak ada Lailatul Qadar ini. Ada orang dengan koran-koran yang aneh-aneh. Ada orang cerita ketemu Lailatul Qadar di sana. Waduh, memang cerita koran kan macam-macam. Kalau tidak ada yang aneh, tidak koran lagi nanti ya. Jadi begitu. Dan tujuan kita adalah, ayo kita menjalankan apa yang dijalankan Nabi. Idza dakhala al-'asr al-awakhir min Ramadan, yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi khairiha. Nabi lebih sibuk berijtihad di bulan 10 akhir bulan Ramadan, tidak seperti hari-hari yang lainnya. Dalam riwayat lain, kalau sudah idza dakhala al-'asr al-awakhir min Ramadan, Nabi itu syadda mizarahu, menyincingkan lengan bajunya, lebih giat. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa iqadu ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Bukan hanya memilih hari-hari ganjil. InsyaAllah ini pemahaman sudah jelas disampaikan pada yang lainnya. Dan khusus para asatid, guru-guru mulia, tidak usah pergi ke At-Taqwa untuk bergabung dengan Buya. Malah kami himbau bagi ustadz-ustadz, tokoh masyarakat, pembimbing, mereka lebih baik menghidupkan di musola masjid masing-masing. Musola nggak apa-apa kalau masjidnya jauh. Sebab Lailatul Qadar tidak harus untuk menghidupkan malam Ramadan, tidak harus di masjid. Cuman kalau di masjid itu memang iktikaf. Jadi kalau orang di masjid itu mendapatkan pahala iktikaf, niru Nabi, menghidupkan 10 akhir Ramadan, niru Nabi. Kalau ibu yang nggak bisa pergi, khususnya adik-adik putriku, di rumah saja loh, ibadah di rumah sudah sama, nanti mendapatkan pahala kemuliaan daripada harus keluar dengan hayat, dengan cara yang tidak tertarik, tidak terhormat, malah menjadikan Allah murka. Lebih baik di rumah baca Al-Quran, zikir, matikan televisi, jauhkan bantal, sudah selesai. Sambil berzikir, Allah mulia itu. Hidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Maka saat itu, kalau Lailatul Qadar tiba, apa yang dilakukan dari amal baik itu lebih bagus daripada amal 1000 bulan. Jangan lupa, kegiatan-kegiatan selanjutnya adalah majelis tetap berjalan hingga Lebaran. Kemudian juga open house di sini, open house-nya sampai terima tamu kita sampai 1, 2, 3, 4, 5 hari kelima Syawal. Untuk Jawa Timur, pendengar yang dicintai oleh kami, cintai yang dimuliakan Allah, untuk Jawa Timur adalah tanggal 5, 6, tapi hari raya ke-7 dan ke-8 untuk di Jawa Timur. Jadi tanggal 6 kita sudah berpindah dari sini ke Jawa Timur saja. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, waghfirna wa la tahdhurna, wa'afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Hayyu Wahidan yang Maha Hidup, berikan kepada kami kehidupan yang baik dan Kau ridho ya Allah. Ya Allah, ya Mu'id, Wahidan yang membangkitkan hamba-hambanya
Bangkitkan kami kelak bersama orang-orang yang kau cintai, bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Mumit, wahai zat yang mematikan hamba-hambanya, matikan kami setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Kau maha tahu tentang keadaan kami. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan di diri dan keluarga kami dan masyarakat kami. Jaga iman kami, jaga akidah kami, jaga anak-anak kami semua ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami dan ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami dan ampuni dosa orang tua kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kedengkian, kebencian dan dendam kepada sesama kami. Kami ingin hidup kami indah dengan sesama kami dengan cinta karenamu. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena dengan ya Allah, dengan anak soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak butuh dengan yang haram ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari keharaman ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah, dan ampuni dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, yang belum menikah dan sudah berkeinginan untuk menikah, kami mohon jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk bertemu dengan jodoh orang yang kau ridhoi, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami semua yang berjuang di sini keikhlasan, ketulusan. Semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Engkau maha tahu tentang keadaan di sini ya Allah, pembangunan ya Allah, ya Allah, untuk mengadakan sarana untuk belajar para hamba-hamba yang diwasiatkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, untuk memuliakan para penuntut ilmu. Maka kami mohon kirimkan ke tempat ini hamba-hambamu yang akan memuliakan para penuntut ilmu itu ya Allah, dan jadikan mereka kelak ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami dan mereka semua ilmu yang bermanfaat, panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.